Papua. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak mau, nggak mungkin. Kalau dia masuk akal, dia mesti terima hasil survei dari kedai kopi kan. Hasil survei kedai kopi kan begitu kan. Ya. Publik terutama anak muda menginginkan Gibran pergi ke Papua itu. Nah terus ini dikit lagi nih tentang Gibran nih sebelum kita ke topik selanjutnya. Ya. Tentang pemakzulan itu, mungkin nggak pemakzulan Gibran? Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan. Kan? Mungkin, masih mungkin kan. Semuanya dalam konstitusi. Nah caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, MK, lalu ke MPR kirim ke MK balik lagi buka sidang dengan hukum acara, pemakzulan setelah diputuskan dibalikin ke MPR kan sulit kan. Ya. Yang gampang adalah kan ini minggu ini kasus itu akan dibuka. Bersamaan dengan itu minggu depan lagi anak-anak mahasiswa ini mulai masuk kuliah. Dan seperti biasa senior akan ngajarin cara berorganisasi, cara demo tuh. Seperti terutama Unpad itu kan ikatan alumni Unpad kan banyak yang aktivis kan. Nah, mereka yang akan mengajarkan murid-murid junior mereka untuk belajar demonstrasi. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah, demo ke DPR. Kalau demo ke DPR, gue itu misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin pada Pak Gibran, ya petinggi siapa lah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer. Pak Gibran, demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih mundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan? Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah saya mundurkan diri aja. Nyampe tuh kayak gitu. Masih itu lebih efektif. Otaknya dia nyampe tuh, bakal udah gue undur aja deh daripada ntar kayak 98. Ya tetap, ya ini kan tekanan politik. Dia ada otak apa nggak ada otak, ya faktanya udah terjadi. Kan nggak perlu lagi pakai otak kan, karena udah kelihatan sama si Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan cerdik, berotak dalam politik. Tapi beliau merasa saya sudah lihat masa sebanyak itu artinya akan terjadi social unrest, kerusuhan di mana-mana, ya saya mundur aja kan. Pak Jokowi akan terima itu tuh Bang. Akan terima Pak Jokowi. Terima Pak Jokowi, karena dia pasti akan tirakatan 7 hari 7 malam. Iya, cocok. Iya. Anwar Usman nggak marah Bang, kan dia Anwar Usman kan udah pasang badan waktu itu buat. Iya, dia pasang badan dan sekarang orang ingin supaya badannya itu dipasang lebih kuat lagi dan nggak mungkin terjadi itu kan. Tekanan publik itu merupakan elemen utama perubahan tuh. Kan tekanan publik semuanya. Semua rejim di dunia ini karena tekanan publik, bukan karena hasil survei itu. Nah, siapa yang mau gantiin Gibran dari jadi wapres? Gampang lah, banyak betul kan. Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang siapa yang punya potensi. Menurut lo dari partai politik atau profesional? Ya pasti partai politik lah. Pasti partai politik ya? Ya kalau profesional nggak ada gunanya kita ganti Gibran. Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? Ya ini tukar dulu aku yang wawancara kira-kira. Yang punya urgensi untuk mengganti Gibran. Ya udah, deal. Sama lo juga. Berarti ini yang bukan sekedar sama, sebangun. Oh ya, berarti Ganjar atau Puan yang jadi wapres? Ya Ganjar kan kalah dalam pilpres. Jadi yang punya CR utama di DPR Puan. Ya udah sepakat aja kita. Baru kali ini tuh gue lihat tuh ya. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita. Kali ini kita membahas tentang apa yang tadi sudah ditampilkan di video, yaitu tentang Rocky Gerung yang membahas dia ini mencurigai di balik tuntunan 7 tahun Hasto dan Rocky Gerung, curiga di balik tuntutan 7 tahun Hasto dan Tom Lembong ada peran Jokowi. Teman-teman, di sini Rocky Gerung mengatakan ada kecurigaan di balik dengan tuntunan Hasto ini. Panggung politik dan hukum nasional kembali bergejolak. Analisis tajam pengamat politik Rocky Gerung. Sukses menyita perhatian publik usai menyoroti sebuah kejanggalan mencolok. Kesamaan tuntutan hukum 7 tahun penjara bagi 2 figur yang kerap
berseberangan dengan pemerintah, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Tom Trikasi Lembong. Dalam podcast Hendy Satrio Official, Rocky Gerung tak ragu berspekulasi adanya satu figur sentral yang menjadi sutradara di balik tuntutan identik ini. Nama Presiden Jokowi atau Jokowi pun ikut terseret dalam dugaan tersebut, memantik di kursus panas tentang potensi investasi kekuasaan terhadap proses hukum. Untuk memahami konteksnya, penting untuk melihat fakta hukum yang menjerat kedua tokoh tersebut. Jaksa penuntut umum atau JPU pada Kejaksaan Agung menuntut Thomas Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor atau PE, minyak sawit mentah atau CPO, dan turunannya yang terjadi saat Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menghadapi tuntutan serupa dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 yang melibatkan buronan Harun Masiku. Kesamaan angka tuntutan 7 tahun inilah yang menjadi pangkal kebenaran banyak pihak termasuk Rocky Gerung. Ya, teman-teman, di sini Bung Rocky Gerung yang seorang ahli politik yang menilai atau mencurigai ada kejanggalan yang dibalik dengan tuntutan 7 tahun ini, yaitu Hasto. Dalam analisisnya, Rocky Gerung secara eksplisit mengutarakan kecurigaannya terhadap pola yang menurutnya tidak wajar ini. Baginya, angka 7 tahun yang sama untuk dua kasus berbeda dengan dua tokoh yang kini berada di luar lingkaran kekuasaan bukanlah sebuah kebetulan. Kesamaan tuntutan 7 tahun untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong memunculkan spekulasi bahwa ada satu orang yang sama di baliknya yang diduga adalah Jokowi, ujar Rocky Gerung lugas dalam podcast tersebut. Pernyataan ini sontak menjadi bola liar. Spekulasi ini menguatkan narasi bahwa hukum bisa jadi digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik. Hasto Kristianto sebagai representasi PDIP kini vokal mengkritik arah pemerintah pasca pemilu 2024, sementara Tom Lembong yang pernah menjadi orang dekat Presiden kini dikenal sebagai salah satu figur yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama setelah terlibat dalam tim sukses Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, teman-teman, ini udah banyak yang dimana teman-teman dekat dari pemimpin atau atasan-atasan tertinggi ini yang jadi terlibat, yang diduga dan memang sudah terbukti, dan itulah faktanya teman-teman. Kalau kebaikan itu disalahgunakan dan ujung-ujungnya juga ada titik terangnya, yaitu ketahuan. Menarik skenario pemakzulan Gibran, Rocky Gerung prediksi pengganti Wapres Puan Maharani. Ya, teman-teman, di sini Bung Rocky ini atau seorang ahli ini yang memprediksi bahwa jika dalam pemakzulan Gibran ini maka diganti menurut dia. Skenario politik pasca Pilpres 2024 memanas setelah pengamat politik Rocky Gerung melontarkan prediksi tajam.
Ia tak hanya menyebut wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sebagai beban, tetapi juga meramal posisinya bisa diganti oleh politisi PDI Perjuangan jika terjadi pemakzulan. Analisis kontroversial ini diungkapkan Rocky Gerung dalam perbincangannya di podcast Hendy Satrio Official. Prediksinya sontak memicu spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya lobi-lobi politik tingkat tinggi yang bahkan bisa mengarah pada kesepakatan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Gibran dianggap beban karena inkapasitas. Dalam diskusi tersebut, Rocky Gerung secara gamblang menempatkan harapan besar pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, pandangan berbeda ia berikan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya justru menjadi sebuah liabilitas. Ya, teman-teman, begitulah dan pembahasan kita, dan semoga teman-teman bisa memahami, dan jangan lupa juga tinggalkan jejak komentar ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan di berita-berita selanjutnya. Sekian saja dan terima kasih.